Oke, selamat sore teman-teman. Oke, kita balik lagi ya dengan market update kita. Ya, baik, kita lihat ya langsung ya ke indeks harga saham gabungan. Apa yang kita lihat hari ini, dia udah balik kembali ke ya masih masih itu ya, ada area di area yang kita mau nih. Di berapa ini? 6.800, 6.900 sampai 6.750 ya. Ini daerah moga-moga cukup kuat. Tapi kalau tidak, nah kita masih punya satu daerah lagi di 6.500 sampai 6.600. Kelihatannya indeks mungkin akan menuju ke daerah situ ya, 6,5, 6.500 sampai 6.600 ya. Kelihatannya seperti itu. Kenapa? Karena pergerakan indeks kemarin kan cuma ditentukan oleh apa, bukan ditentukan, disebabkan oleh satu satu apa ya, satu golongan saham gitu ya, yaitu punyanya si Barito ya. Jadi kayak teman-teman lihat kayak hari ini akhirnya kan kenanya di brand kan ya, dia naik semua karena itu TPIA, brand, Petro, PTRO, terus habis itu BRPT dan sebagainya. Itu kan pergerakan um, saham yang membuat indeks itu naik gitu kan. Nah, sedangkan untuk saham-saham yang lain kayak misalnya Big Bang segala macam kita udah lihat bahwa mereka udah mulai turun ya. Nah, sedangkan pergerakan naiknya itu disebabkan oleh ya saham itu gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang akhirnya saham itu mulai dilakukan taking profit, ya indeks itu ya jadi kelihatan sekali gitu kan bahwa ini sebenarnya adalah wujud dari tren sebenarnya indeks harga saham gabungan. Memang harus turun, ya memang harus turun karena kan dia juga udah di posisi all time high. Kemudian saham-saham di dalamnya, terutama saham-saham yang berpengaruh besar pada indeks itu juga sudah dalam keadaan all time high ya, terutama kayak inilah sektor inilah ya, saham di golongan ini, di konglomerasi ini gitu kan. Itu juga ada dalam keadaan all time high. Kemudian kalau ini turun tidak disupport oleh sektor-sektor lain, ya tidak didukung, pergerakan indeksnya itu tidak didukung oleh sektor-sektor yang lain. Nah, itu sebabnya kenapa kita melihat bahwa indeks itu, pergerakan indeks itu rapuh, gitu kan. Nah, kalau dia turun sekarang, ini memang adalah pergerakan indeks yang sebenarnya. Di mana kalau dari sisi banking ya, 4 bank itu kita udah lihat teknikalnya memang itu udah cenderung turun ya, dan itu turunnya juga belum selesai. Kemudian sekarang yang tadinya mendukung pergerakan indeks sekarang sudah malah ngelawan apa, mendukung pergerakan indeks untuk turun nih sekarang. Ya, jadi kayak brand segala macam itu juga masih belum selesai kan. Ya apalagi sekarang dia ternyata tidak jadi dimasukkan ke dalam FTSE. Ya jadi kalau ini teman-teman masih lihat ya, dia masih, bentar biar kelihatan itu harus pakai lancat. Nah, ini masih terjun bebas ya, karena naiknya juga kencang, terjunnya bebas. Ya, kita masih lihat nanti di posisi ini kan tadinya dia mantul nih daerah 8.100 kan. Kemudian keluar berita kalau FTSE mungkin akan menunda masuknya si brand. Ya, turun lagi ya, masuk ke FCA kan. Masuk ke papan pemantauan khusus. Ini belum selesai nih. Ya, belum selesai. Jadi kita akan lihat daerah sini nih, daerah 5.600 sampai 5.000 itu bagaimana lagi reaksi dari harganya sendiri. Apakah dia udah dianggap cukup murah untuk pergerakan si brand? Kalau tidak, ya ini sampai ke berapa ini, 4.400, dia masih akan turun lagi nih ya. Turun mungkin nanti akan turun balik ke daerah IPO-nya ya. Ini mungkin cukup tahan lah ya. Moga-moga ya, kan kita nggak tahu kan daerah sini nih. Ya, cuman ini kan adalah, ini sih bukan 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 area yang bakalan kuat-kuat sekali ya di daerah berapa nih? 3.600 sampai 4.600 ya. Tapi ya kita lihat memang akan jadi daerah supportnya dia. Jadi kalau ini nanti di ARB lagi, ARB lagi, ARB lagi, mungkin akan sampai sini ada reaksi. Ya, ini baru reaksi loh ya. Kita nggak bilang bahwa oh dia nanti dia akan balik lagi arah terus habis itu nanti akan kemana lagi gitu kan, atau balik lagi ke all time high. Enggak ya. Tapi ini masih tekanannya masih cukup kuat ya untuk selama dia belum keluar dari papan pemantauan khusus, ini masih punya potensi untuk terus dilakukan profit taking. Apalagi kalau masuk ke full call option ya. Itu kan kita nggak tahu harga di dalamnya itu dibentuknya bagaimana kan? Ya, yang pasti adalah pembentukan harganya ditentukan oleh option atau bid sama over yang terbesar ya, mana yang paling besar. Nah itu yang akhirnya menentukan apa harga dari FCA-nya. Jadi kalau kalau lu punya barang banyak ya lu bisa nentuin harga lah ya, intinya kayak gitulah ya.
Jadi kalau lu punya barang banyak dan lu mau keluar, ya lu tinggal mau buang berapa gitu. Apalagi kalau mereka yang masih beli daerah-daerah bawah, ya masih apa masih daerah-daerah mungkin masih daerah 4.000 ini dari sini aja nanti masih untung kan. Apalagi dia lemparnya dari atas kan, lempar dari atas ini masih posisi untung. Ya cuman tinggal keluar barangnya aja. Nah, barang-barang yang dikeluarkan untuk FCA itu kurang lebih begitulah. Lu kalau punya barang banyak, ya lu bisa nentuin harga. Ya sama lah ya. Prinsip supply demand saya, lu pegang harga, lu pegang barang, ya. Nah, kemudian eh, kebijakan itu mensupport apa ya, ya yang barangnya lu gitu kan. Nah, itu akhirnya menentukan pembentukan harganya. Ya, tapi ya saya yakin juga ya kalau teman-teman lihat pergerakan turunnya segitu dahsyatnya ya, itu juga pasti banyak sekali ya apa yang mereka yang punya barang gede juga dalam posisi was-was ya, kira-kira kapan keluarnya dia dari pemantauan khusus gitu kan. Karena kalau dia nggak keluar-keluar, ini kan 6.000 nih, itu bisa sampai ke Rp1 kan, karena dia masuk ke papan pemantauan khusus itu pergerakannya bisa sampai di bawah gocap. Ya kita lihat aja ya. Nah, kalau dia begini, ya teman-teman bisa menduga lah kira-kira pergerakan indeks seperti apa. Ya, belum lagi kalau lihat empat Big Bang itu kan udah sering kita bahas ya, teknikal dari Big Bang ini. Ya, ini BCA kita masih menunggu di daerah 8.000-an, ya 8.000 sampai 8.200. Ya, nah kalau kemarin itu dia sempat turun gitu ya, turun terus habis itu kena di daerah kita sebut ini sebagai daerah demand ya, di mana setelah pergerakan turun kemudian ada kenaikan. Nah, ini masih ngerespon ya. Tetapi respon ini karena tekanan indeks itu masih kuat, daerah sini sudah jadi lemah. Jadi daerah 8.650 sampai 8.750 itu sudah menjadi daerah yang tidak kuat lagi, tidak sekuat di awal yang kayak gini nih ya. Dia masih ada pantulan di situ. Karena tekanan jualnya itu masih kuat ya. Masih kuat. Kemarin kita juga udah sempat bahas ya, kalau teman-teman lihat market strukturnya, ini trennya masih utuh ya, tren untuk BCA-nya sendiri masih utuh, jadi masih kalau dia sampai retest sampai ke 8.200 pun itu sebenarnya masih tren yang masih cukup utuh untuk BBCA ya. Beda mungkin kalau untuk yang big bank yang lain ya, kayak misalnya BBRI, Mandiri, BBNI, itu kan trennya memang sudah patah punya ya. Nah, itu nggak tahu nanti apakah nanti sampai ke daerah 8.000 sampai 8.200 di mana itu ada target penurunan untuk si BPCA sampai hari ini ya. Itu ada pantulan atau enggak. Kalau setidaknya kalau sampai tidak ada pantulan, dia mulai sideways. Ya, dia mulai menyamping gitu loh. Jadi trend turunnya itu udah kelar, jadi aksi profit takingnya sudah sangat-sangat berkurang ya, dan mungkin sudah apa orang-orang mungkin udah menganggap oh BCA udah cukup murah ya, mungkin saat itu ya. Tapi nanti kita akan lihat harga pada saat di 8.000 sampai 8.200 ya. Tapi kalau misalnya indeks itu ternyata oh masih gonjang-ganjing sekali, nah peluang untuk BCA setelah lewatin 8.000 sampai 8.200 adalah di 7.000 sampai 7.100. Ya orang kan banyak sekali ya, gimana caranya dia bisa turun dari 8.000 ini sampai ke 7.000. Ya itu kerjanya market, kita nggak mau tahu gitu kan. Ya, kira-kira bagaimana dia sampai ke sana gitu kan. Sama kalau teman-teman mungkin itu yang saya juga sering katakan, ini bukan mempromosikan ya. Kalau teman-teman lebih sering apa ngelihatin price action begini, area 7.000 7.100, kalau memang memang marketnya sentimennya masih jelek sekali, area tersebut bagaimanapun caranya lah ya, market bagaimana cara tiba-tiba BCA ada di situ gitu kan. Kita sudah sangat sering melihat pergerakan-pergerakan seperti itu, di mana bagaimana caranya dia bisa sampai ke situ. Tapi market ya bekerja seperti itu. Ini mungkin ada sebuah quote ya, sebuah quote, saya lupa ya siapa yang menyebut itu, tapi yang dia bilang begini, kalau sebuah trend itu tidak mungkin akan berubah dalam waktu yang singkat. Ya, tidak akan mungkin berubah dalam waktu yang singkat. Ini kita mesti lihat konteksnya itu di time frame apa yang teman-teman katakan gitu ya. Kalau saya bilang itu di daily. Nah, di daily itu tidak mungkin akan segampang itu berubah dibandingkan teman-teman trading di time frame yang cuma 1 menitan. Ya, di dalam time frame yang 1 menitan mungkin lu lihatnya kayaknya cepet banget berubah. Tapi kalau lu hitung candle-nya, lu hitung pergerakan setiap menitnya, itu pasti banyak sekali.
Ya, jadi itu adalah sebuah pergerakan trend. Jadi trend itu tidak mungkin berubah sedrastis itu. Kalau apalagi kalau tidak ada sentimen, tidak ada katalisnya. Ya, dia tidak mungkin akan berubah seketika begitu. Nah, kalau lu lihat di time frame daily, apalagi kita lihat gini lah ya, um, pergerakan saham itu juga ada hubungannya dengan keadaan negara tersebut ya, mau geopolitik lah, mau ekonomi lah dan sebagainya kan. Nah, data-data yang disajikan oleh sebuah negara itu kan tidak mungkin dalam satu minggu apa satu bulan itu langsung berubah, nggak ada kan ya. Kalau seandainya bisa berubah secepat itu, tentu the Fed itu nggak sampai menunggu berbulan-bulan ya, kan dia harusnya udah mulai menurunkan suku bunga itu di bulan Maret ya, di bulan Maret ternyata kan nggak bisa ya, nggak bisa, pertimbangannya banyak. Dia kalau nurunin suku bunga di Maret, nah itu nggak sesuai dengan keadaan kan, makanya dia tunda sampai bulan ini, bulan Juni. Nah, kalau dilihat dari bulan Juni, memang ada katalis mengatakan bahwa kelihatannya kalau data-data ekonomi yang ada peluang loh the Fed itu mungkin akan naikin, turunin suku bunga. Karena Bank Sentral Eropa sudah duluan kan, ya. Nah, lu bisa lihat ya, dalam 6 bulan aja itu tidak berubah apa-apa loh. Ya, dan 6 bulan, dalam 6 bulan itu tidak merubah apapun. Data-data yang ada pun tidak sampai merubah keadaan. Memang ada gejolak-gejolak. Oh, the Fed ada peluang naikin suku bunga. Oh, langsung kan market mungkin langsung bergerak untuk memprice in itu kan. Tapi belum tentu itu akan terjadi. Itu cuma gejolak-gejolak yang cuma sementara doang. Kalau teman-teman lihat kayak indeks harga saham gabungan ya. Nih, teman-teman lihat ya, kalau indeks harga saham gabungan, itu kan posisinya sideways kan. Lihat nggak? Gejolak-gejolaknya itu di situ. Nah, dari tahun berapa nih? Dari tahun 2002 sampai hari ini, ada nggak perubahan pada data ekonomi? Hampir boleh bilang tidak ada kan? Ya kan? Itu berapa tahun ini? Trend itu tidak berubah kan? Benar nggak? Ya, itu yang kita bilang bahwa sebuah trend tidak mungkin serta-merta akan berubah. Gitu, tidak mungkin seperti itu. Kalau lu mungkin lihat di time frame yang 5 menit segala macam, lu kok dia berubah cepet banget, dalam sehari bisa melakukan apa, dalam sehari dia bisa berubah trennya. Itu lu mesti lihat konteksnya itu dalam candlenya, itu udah berapa candle di situ. Nah, lu kalau bawa ke time frame yang besar, ya candle itu bakalan segitu juga. Gitu, artinya walaupun di time frame yang lu pikir itu apa pendek, 1 menit 5 menit kayaknya trennya berubah-berubah terus, lu mesti lihat konteksnya itu, dia udah menciptakan berapa candle setelah itu baru terjadi perubahan pada trend. Ambil contoh misalnya emas ya, emas misalnya ya, emas nih, teman-teman lihat dia emas ya, emas itu mengalami trend seperti apa? Ini masih uptrend. Apakah dia sudah berubah trend? Tentu tidak. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil ke 5 menit, akan berbeda trendnya. Oh, ini kayaknya mesti keluar nih. Ya nih, teman-teman bisa lihat ya. Dia seperti berubah-ubah terus trendnya. Nih misalnya contoh trend di sini. Ya, nih misalnya contoh trend di sini. Ini ya, dia turun kan? Habis itu dia berubah trend. Naik gitu kan? Tapi kenaikannya masih terbatas. Nah, kemudian habis itu ini turun 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 turun. Nah, habis itu dia berubah trend. Ya, berubah trend nih. Ya, ini berarti cuma berapa hari nih? Berapa hari dia berubah trend, kemudian turun lagi. Nah, lu lihat konteksnya gimana? Konteksnya lihat berapa candle yang terbentuk sebelum terjadinya perubahan pada trend. Ya, ambil contoh nih misalnya. Ini kan dia up nih. Ya, dia up. Nah, up-nya itu mungkin lu lihat dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Ya, dari tanggal berapa nih? Tanggal 4 Juni sampai tanggal 7 Juni. Ya, oh dia up 3 hari doang. Kemudian dia berubah trend. Hari ini dia berubah trend. Ya, berarti apakah ini perubahan yang sangat cepat? Oh, 3 hari doang berubah trend. Tidak. Nah, konteksnya lu mesti lihat dari sini sampai ke sini sudah menghasilkan berapa banyak candle. Nah, demikian juga kalau ini terjadi di time frame daily. Nah, ini ya kan satu candle itu jadi 1 hari. Kalau ini kan satu candle 5 menit ya. Ya kan? Nah, itu yang dikatakan bahwa trend itu tidak mungkin berubah dengan cepat. Nah, karena trend tidak mungkin berubah dengan cepat, jadi jangan berharap bahwa, oh, kalau gitu ya, misalnya contoh, balik lagi. Ya, balik ke daily misalnya. Komposit. Ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dia udah turun nih. Udah turun, kemudian habis itu, ini turun kan? Ya, ini turun, tiba-tiba dia naik. Nah, bahwa indeks itu sudah uptrend. Ini tidak ya.
Ini tidak, ini cuman pantulan tok. Jadi setelah dia kena support, ya mantul. Kan pergerakan harga selalu begitu ya. Ya, bergerak ini ya, ada pantul, 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 pantul baru. Ya, baru nanti dia akan ada terjadi perubahan apa enggak. Nah, ini juga sama. Dia nanti akan kena support. Ini ada di daerah support kan. Nanti ada pantulan. Nah, pantulan ini bukan berarti dia uptrend. Ya ingat ya, dia bukan berarti uptrend. Ini bisa jadi cuman pantulan untuk retest ke atas buat kumpulin tenaga buat turun lagi. Gitu. Jadi jangan mengira bahwa trend itu cuma satu candle. Trend itu bahwa kalau dia turun ya, dia turun bahwa itu adalah sebuah trend. Ini lu mungkin akan lihat nanti berbulan-bulan ke depan itu bakalan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat korelasinya ke seasonalnya dari indeks harga saham gabungan, Mei itu mungkin masih agak bagus, Juni itu mungkin masih agak udah mulai agak goyang. Kenapa? Karena udah mulai sepi sekali sentimen. Ya hampir boleh tidak ada sentimen, musim dividen sudah lewat. Kemudian habis itu Juni itu biasanya ini adalah pertengahan tahun yang tanggung kan, ya. Kalau lu mau lihat ada sebuah proyek jadi apa enggak, nah ini enggak bisa. Ya di pertengahan kan dia misalnya kalau dia groundbreaking di awal tahun nih, paling lu baru bisa lihat proyeknya jadi di akhir-akhir tahun gitu kan. Ya misalnya proyeknya adalah 1 tahun nih. Lalu bisa lihat di akhir-akhir tahun. Di pertengahan tahun itu cuma progres doang. Ya. Nah, kalau ya buat teman-teman yang mungkin tahu konstruksi ya, lu tahu kan ya, untuk mendirikan bentuknya saja, bentuknya dari pondasi sampai ke apa namanya ke lantai-lantainya itu cepat ya. Yang lama di mana? Yang lama itu di finishingnya. Yang lama di finishingnya. Jadi kalau teman-teman lihat di ini seasonalnya indeks ya, berarti pertengahan tahun ini, lu mungkin lihat ya dari awal tahun sampai ke pertengahan itu kelihatan oh, kayaknya ada pembangunan, ada progres yang sangat-sangat bagus gitu kan. Nah, di pertengahan sampai ke ujung, itu ada finishingnya. Nah, finishing ini seringkali tidak kelihatan apa-apa. Ya, lu kayak contoh misalnya lu pasang keramik tuh. Pasang keramik itu tidak bisa lu lakukan sembarangan kan? Ya, kalau dia terjadi apa salah pasang, dia bisa jadi nanti di suatu waktu dia akan naik kan? Atau mungkin nanti kopong dan lain sebagainya. Kita nggak bisa lakukan itu. Kemudian pekerjaan finishing itu selalu merupakan pekerjaan yang kita bilang apa ya, nyeni gitu ya, nyeni. Lu mau bikin list itu harus harus ada waktu buat itu. Sedangkan kalau lu ngecor kan cuma corot, tinggal dituang doang selesai gitu kan, tinggal diratain udah kelar. Ya pekerjaan kasarnya itu di depan gitu loh. Nah sedangkan pekerjaan finishing itu pekerjaan halus. Nah kalau lu lihat indeks, konteksnya di indeks itu kurang lebih kayak gitulah. Ya kalau seasonalnya, lu lihat di awal tahun itu masih banyak euforia yang ketinggal dari akhir tahun tuh ya window dressing, kemudian habis itu Januari efek ya mungkin akan lanjut ke Februari Maret di mana ada dividen di situ. Kemudian habis itu lanjut begitu musim dividen selesai. Nah, ini bulan-bulan sepi nih. Ya bulan-bulan kering nih di antara Juni sampai mungkin di Septemberan. Ya masih ingat gak ada sebuah quote bilang sell in May, come back again di September. Ya, ini adalah summernya mereka yang punya uang. Ya summernya ya mereka yang 4 musim itu ini summernya. Nah summer itu adalah liburan panjang. Ya bentar lagi kalau di Indonesia juga sama kan, itu akan masuk ke musim liburan anak-anak sekolah. Ya kalau musim liburan anak-anak sekolah, biasanya orang tua akan cenderung itu ya agak rendah gitu ya, mungkin pergerakannya kan. Ya ada liburan di situ, ya mungkin ada temenin liburan. Jadi ya, pekerjaannya jadi akhirnya ya itu agak-agak ke pending gitu. Ya, ini mungkin ya secara seasonal mungkin kita lihatnya seperti itu ya. Jadi mulai Juni sampai Agustus itu akan jadi bulan sepi. Bahkan kalau lihat dari statistik 20 tahun belakangan ya, dari mungkin 90-an berapa gitu, sampai hari ini lu akan lihat Agustus itu memang cenderung adalah bulan paling jelek di dalam total keseluruhan indeks harga saham gabungan. Itu Agustus paling jelek. Ya dia jatuhnya itu pada Agustus, itu kalau mau lihat itu ya penurunan gede-gede itu cukup banyak di Agustus, bukan bulan Mei malah. Ya masih banyak di Agustus. Ya itu seasonal. Jadi ya kita mungkin nanti akan mulai bergairah kembali. Kita akan mulai lihat kalau saya katakan kayak harga-harga murah dari saham-saham itu mulai akan ada di Agustus.
Ya Agustus, lu nongolnya di sekitar Agustus, kemudian September, Oktober, November, Desember, itu adalah periode di mana window dressing itu akan terjadi. Dan itu selalu akan terjadi seperti itu. Ya, karena itulah makanya disebut sebagai seasonal. Ya, apakah pasti akan terjadi seperti itu? Ya, kita lihat kecenderungan dari statistik begitu. Jadi peluangnya ya seperti itu. Ya, kalau lihat dari sekarang, apa yang kita lihat dari sekarang? Berarti ini adalah peluang untuk teman-teman perhatikan, ada barang-barang murah nggak yang bisa gue kolek? Ya, ada barang-barang murah nggak? Ini adalah persiapan teman-teman lah. Lu research, ya. Lu harus tahu nih, ada 800 sampai sekarang udah hampir 900 saham di indeks harga saham gabungan. Mana yang lu mau pilih? Mana yang ada alasan untuk lu masuki? Kalau misalnya nggak ada alasan lu masuki, lu tentu tidak akan buy kan? Ya, dan dari sekarang itu adalah tugas kita. Ya, apakah apa yang kita lakukan ya? Cuman begitu aja. Kita akan cenderung melihat di mana kita bisa buy dan harga murahnya di mana. Itu yang mau kita perhatikan. Jadi bukan berarti kita memang nggak trading, oke, ya, lu memang pegang cash, oke. Tetapi bukan berarti cash itu akan terus dipegang. Kan kita butuh adalah di mana 3 alasan untuk memasuki sebuah saham kan, ya. Satu ada setupnya, satu ada memang kita kelihatan gitu, oh ini titik masuknya, titik entry-nya, dan itu jelas, mechanical-nya jelas. Gitu kan, syarat ketentuannya semua masuk, kita masuk di situ. Ya, yang kedua adalah memang ada sentimen, ada katalis yang memang masih terjadi di sektoral tersebut yang mensupport emiten tersebut gitu kan. Ya, yang ketiga adalah kita butuh adalah saham-saham dalam sektornya bergerak di area yang sama. Jadi bukan berarti kita lihat indeks bagus karena digerakkan oleh itu ya saham-saham yang PP itu ya. Bahkan kita bisa beranggapan bahwa ini adalah pergerakan yang uptrend untuk indeks harga saham gabungan. Kan dari 3 alasan itu saja kita sudah tahu bahwa ini agak-agak ini ya. Pergerakan indeks dari kemarin itu agak rapuh. Kenapa? Karena satu, dia ada setup. Ya, ada setup. Tapi katalisnya nggak ada. Lu lihat deh, katalis-katalis yang sekarang terjadi apa? Negatif semua kan. Even di global pun negatif. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sektoralnya mendukung nggak? Sektoralnya mensupport nggak? Kalau dia cuma bergerak karena saham-saham brand, Petrosea, Gesco, dan lain sebagainya, itu kan berarti cuma satu saja, satu konglomerasi saja yang menggerakkan harga. Nah, kalau dari sini aja kita udah tahu bahwa ini nggak bisa. Kecuali kalau mereka bergerak bersama. Big Bang mendukung, ya, kemudian sektor non cyclical mendukung, retail mendukung, daya beli semua ada. Nah, itu kan akan berbeda. Lu lihat pergerakan indeks itu atau pergerakan sebuah tren itu akan berbeda. Ya, benar ya. Jadi ya teman-teman nggak perlu nanya seperti apa. Lu tinggal lihat dari tiga syarat itu saja. Indeks itu sebenarnya sudah uptrend apa belum? Nah, kalau penurunan sekarang, lu lihat ke tiga syarat itu. Trendnya gimana? Turun kan? Ya, setupnya turun. Memang ada di sekitar support. Jadi kalau nanti ada pantulan, ya kalau ada pantulan, memang itu pantulan bukan untuk naik, tapi pantulan untuk ya siap mungkin turun lagi, atau mungkin dia akan bergerak sideways. Itu yang kita lihat ya dari technical doang, dari sebuah setup atau strategi gitu kan. Nah, kemudian kita lihat katalis atau sentimen yang ada. Lu lihat betapa negatifnya sentimen-sentimen saat ini kan. Ya. Apa yang lu mau lihat? Kita cuma mau menunggu apakah terjadi penurunan suku bunga. Ya, itu yang mau kita lihat kan. Ya. Nah, itu nanti baru akan ada minggu depannya. Ya, di mana The Fed akan mulai mengumumkan suku bunga, tapi konsensus dan kesepakatan yang ada itu masih mempertahankan suku bunga segitu loh. Ya, nah sekarang walaupun ya bank sentral yang lain kayaknya udah turunin. Ini terakhir ada yang Kanada ya. Kanada juga udah mulai turun. Nah, The Fed itu bagaimana? Yang kiblatnya bank sentral lain kan adalah The Fed ini. The Fed itu bisa nggak nurunin suku bunga? Nah, ditambah lagi sekarang kita lihat sentimen ya. Sentimen yang lain adalah perang. Ya perang, lihat di Gaza, ya lihat Israel katanya mau diserang, mau nyerang Hezbollah. Hezbollah itu berarti Lebanon, ya. Kemudian Iran juga terakhir itu katanya ada jenderalnya yang terbunuh, yang dibunuh Israel. Nah, itu semua sekarang lagi ini nih. Jadi Timur Tengah kalau dibilang aman-aman saja tidak.
Ini gejolak ini masih begitu besarnya kan. Belum lagi Putin yang ngancem juga. Karena ini masih perang sama Ukraina kan. Ini perang masih ini loh ya, masih cukup panas. Kita nggak tahu nanti apakah Taiwan dan Cina itu juga akan mulai, Korea Utara sama Korea Selatan juga akan mulai. Karena ini kan udah mulai itu kan, udah mulai apa? Itu sudah mulai ada pengiriman itu loh ya. Kita bilangnya apa ya? Provokasi dari Korea Utara. Ya, moga-moga tidak terjadi apa-apa lah daerah-daerah situ. Ya kalau tidak terjadi apa-apa, udah kita masih cukup aman. Tapi kalau misalnya dia mulai memanas, ini yang kita mau lihat kan. Ya, nah kita yang kita lihat itu ada teknikalnya lah. Kalau teknikalnya masih gonjang-ganjing begitu, memang jauh lebih aman adalah whole cash. Ya kita tunggu aja nanti di bulan-bulan yang agak ramai kan di September ya sampai berberan ke atas gitu. Itu mungkin agak lebih ramai. Ya, nah apa yang kita lakukan? Ya carilah pasar yang punya bisa dua arah. Ini kan kebetulan tidak bisa dua arah. Jadi kita nggak bisa melakukan apapun di pasar seperti ini. Gitu. Ya, ini bukan masalah pesimis. Ya, cuman memang rotasi saat ini dan seasonalnya saat ini memang seperti itu. Lu mau masuk ke saham seperti apa? Gitu ya. Kita tidak punya keyakinan yang benar-benar besar ya bahwa ini walaupun setupnya oke, sentimennya memang ada yang ngarahnya ke situ, pergerakannya belum tentu kan jalan. Gitu ya. Nah, kalau kita mau masuk gimana? Risk management harus kuat. Ya kita butuh risk management yang cukup ketat di situ. Kayak misalnya contoh misalnya hari ini ada pergerakan di JPFA. Ya JPFA kemarin di kelas kan kita udah iya. Kita udah mulai lihat ya. Ini kita mau tunggu di 1475. Ya 1475 itu kebetulan itu adalah kometnya. Ya, yang 1475 itu kira-kira bagaimana? Ini penurunannya sudah selesai apa belum? Apakah satu candle ini menunjukkan bahwa penurunannya sudah selesai? Hati-hati, karena apa pergerakan dari sini sampai ke sini itu ini satu ini loh ya. Satu pergerakan. Jadi kalau ini low, ini high-nya nih. Ya, jadi bisa aja dia turun sampai ke sini baru naik. Dan itu trendnya masih utuh, masih tetap. Kenapa? Karena teman-teman lihat ya, ini kalau ini kita bilang strukturnya kan begini. Satu, sampai ke atas, kemudian terjadi pullback. Ya, pullback ini mencari apa? Mencari low. Nah, agar kita bilang oh ini low-nya itu tidak trendnya tidak utuh lagi, maka dia butuh break ini nih. Break 1085. Nah, itu baru trendnya selesai. Tapi kalau selama dia belum break, maka ini ya trendnya itu masih utuh. Nah, dia cuma belum dapat low-nya. Nah, low-nya bisa di mana? Bisa aja sampai sini. Nah, nanti bisa loh ya, bisa seperti itu. Karena kita cari support resistennya kan. Jadi ada peluang dia masih akan turun sampai ke 1200-an nih. Baru mungkin dia akan kembali naik. Nah, kembali naik pun kita butuh ngelihat high ini di break. High ini di break. Baru kita bisa bilang, oh ini low-nya. Nah, ambil contoh misalnya kayak di sini. Contoh di sini. Trennya apa? Ini naik kan? Naik. Naik gitu kan. Ya kan? Nah, teman-teman lihat ya. Gue baru bisa mengkonfirmasi ini adalah low. Kalau ini break. Kalau high ini di break. Kalau dia nggak break, ini bukan low. Ini belum low. Itu. Ini kebayang nggak? Ini struktur doang nggak? Maka ini ada high low. Nah, kemudian habis itu dia break naik. Ini baru pergerakan mencari high yang baru. Ya, high yang baru kemudian turun kan. Ini baru ada konfirmasi higher high. Ya, sudah ada high low belum? Belum. Kenapa? Karena higher high ini, titik high ini belum ditembus. Jadi kita belum bisa ngomong ini adalah low-nya kalau ini belum tembus. Gitu ya. Ini struktur, ini sebuah trend. Trendnya sampai kayak gitu kan. Ya kenapa? Karena pergerakannya memang ini cukup besar kan. Ya jadi wajar kalau misalnya dia mencari low-nya mungkin agak dalam. Nah, pada saat dia mencari low agak dalam, lu pikir ini downtrend. Ya padahal enggak. Kenapa? Karena kalau lihat dari weekly tuh. Ya, nih lihat ya. Ini kan 1, 2, 3 candle. Berarti 3 candle naik weekly. Kemudian 3 candle ini turun nih. Nah, kalau lu lihat begini, ya lihat di weekly ya. Ini tiang. Berarti ini apa? Ini benderanya. Kan kita bisa bilang, oh ini seperti flag. Ya, nah,
Syarat untuk masuk flag gimana? Ya pada saat dia break flagnya atau pada saat dia break tiangnya. Gitu kan? Nah, lalu kalau misalnya mau spekulasi break pada saat flagnya. Ya atau break flag kemudian retest flag ya di retest support kan dia break resisten tuh retest ke supportnya si flag itu kemudian jalan lagi ya itu kan untuk yang spekulasi kan yang konservatif berarti kita tunggu di atas flag ya nah baru kita bisa masuk atau dia retest kembali ke ini kan tadi resisten sekarang jadi support pada saat pergerakan retestnya ya baru naik lagi gitu lu bisa lihat nggak itu pergerakannya ya. Jadi jangan berasumsi kalau satu candle itu adalah sebuah trend. Tidak. Trend itu tidak mudah berubah. Ya, trend itu tidak mudah berubah, tidak semudah itu. Ya, mungkin teman-teman lihat kayak BBRI. Nih BBRI. Bisa lihat nggak? Dia nge-break trend ini, nge-break trend ini, ya trend yang naik ini. Ini tadi kan dia naik nih. Ya, ini naik ya. Pergerakan dari sini ke sini, biar IG kelihatannya ini ya kemudian habis itu break ya setelah high ini di break kemudian dia dapat high terus habis itu ini masih tes ke low terus habis itu kita tunggu dia break ini lagi nah break kapan ini di sini nih break ya saya ujung dulu nah breaknya itu baru berhenti di sini tuh ya sorry nih teman-teman bisa lihat nggak ini adalah trendnya nih di sini high dia break bikin higher high. Ya, nah ini baru kita bisa katakan ini hello. Hello ini di break nggak? Ternyata enggak. Dia kayak bikin kayak double double bottom ya. Ya, habis itu naik lagi. Ya, bikin high yang baru. Ya, ini trend ya. Kemudian habis itu gimana? Nah, pergerakannya. Lihat ya, ini pergerakan naik nih. Naik. Kenapa sampai sini? Karena dia udah break ini. Ya, terus habis itu turun. Ya, terus naik ke atas. Next apa? Coba teman-teman lihat. Ya, ini sudah ngebreak ini. Tadinya kan strukturnya kalau dia memang akan lanjut, maka dia harusnya tidak turun sampai ke sini. Turun sini terus lanjut. Itu adalah sebuah trend. Ya, tapi lihat teman-teman. Dia ngebreak ini. Ngebreak dua lagi. Ya, tadinya ini adalah high low, ini adalah high low, itu di break semua. Ya, di break semua. Jadi artinya apa? Artinya kalau BBRI ini sudah konfirmasi trendnya turun. Nah, trendnya turun. Nah, begitu trendnya turun, nih teman-teman nggak ngeliat kan? Ada pergerakan ke atas nih. Oh, dia udah mulai uptrend lagi. Enggak, dia udah jelas trendnya sudah break. Ini break trend. Jadi ini berarti pergerakan cuma apa? Cuma pantulan doang. Jadi kalau dia nanti turun lagi, wajar nggak? Ya wajar. Ini udah selesai belum? Ya jelas belum. Apakah teman-teman sudah melihat sebuah trend sudah mulai berubah lagi? Ya, belum kan? Ya ini BBRI loh. Trendnya belum berubah lagi. Nah, kalau dia belum berubah lagi, nextnya apa? Kita tunggu perubahan pada trend. Baru kita bisa mulai memasuki saham ini. Kalau dia belum ada perubahan pada trend itu, bagaimana lu mau masuki saham itu? Ini trendnya masih turun. Jadi kalau lu tampung, ini tampung pisau jatuh namanya. Gitu ya, cuman gara-gara ada pergerakan ke atas. Cuman gara-gara BBRI ini, wah, sebuah saham yang fundamentalnya bagus. Punya pemerintah, nggak mungkin bangkrut, dan lain sebagainya. Ya kalau kita lihat trendnya, ini saya setup ya. Ya. Nah kalau kita lihat trennya begitu, masa lu tampung? Ya enggak lah, karena ada peluang untuk turunnya jauh lebih besar. Ada peluang untuk gue beli lebih murah lagi. Gitu kan? Ya, tinggal gue terjemahkan murahnya di mana? Ah, ini mungkin ada di daerah sini nih, 3.500, 3.700. Ya, peluangnya. Jadi sekarang ada 4.350, berarti masih ada peluang untuk turun lagi. Nah, kalau dia masih ada peluang untuk turun lagi, gue lebih baik gue tunggu di situ. Atau gue sekalian kalau memang gue konservatif, gue akan tunggu ya dia turun nih, ya. Terus bentuk high, nah dia udah mulai ada change of character. Nah, situ gue baru mulai masuk lagi, juga nggak masalah.
Gitu. Kenapa? Karena trennya udah berubah. Gue udah tahu, oh trennya udah mulai berubah. Dari turun sudah mulai berubah kembali naik atau jadi sideways. Gitu. Ya. Nah, karena itulah makanya kenapa kita selalu menunggu ini sahamnya turun ya. Oke, sahamnya fundamental bagus segala macam kan. Kita selalu akan menunggu sideways-nya. Kenapa harus menunggu dia sideways? Karena market maker itu tidak mungkin langsung, oh ini BBRI, oh ini udah murah nih. Oke, kayak kita gitu ya. Gue punya uang 1 triliun, cemplung di situ. Nggak mungkin. Kalau dia cemplungin uang 1 triliun ke BBRI, tentu harganya akan naik sendiri. Dia nggak mau dong kayak gitu. Itu sama kayak teman-teman di dalam itu kalau buka toko gitu ya. Lu lihat ada barang grosir ya, ada barang grosir. Kemudian lu punya uang nih. Lu punya uang dan gue mau jualan barang itu. Ya, kemudian lu habis itu lu ngeborong semua barang itu. Ngeborong semua barang itu. Kira-kira nih kan barang itu kan tidak cuma ada di satu toko kan. Waktu lu borong barang itu di satu toko, barang itu langsung lu borong di 2 toko, 3 toko, 4 toko, ya. Ya, barang itu tiba-tiba kok nggak ada barang lagi ya. Langsung ketahuan gitu maksudnya langsung ngeh gitu orang-orang. Barang itu kayaknya lagi diborong nih. Lu datang ke toko ke-5, toko ke-6, toko ke-7, itu kira-kira harganya masih sama nggak? Pasti udah dinaikin. Jadi kalau lu mau borong barang gimana? Ya gue harus lakukan diam-diam dong. Ya sama kayak inilah kayak teman-teman mungkin lihat kayak kita kalau ada proyek-proyek pemerintah gitu kan. Ya ada proyek pemerintah dia butuh pembebasan lahan. Kalau orang yang punya lahan itu sudah tahu proyeknya tanahnya bakalan dilewatin oleh proyek, kira-kira dia ngambil kesempatan nggak? Ya, sudah pasti dia akan ngambil kesempatan. Atau mungkin lu lihat ada sebuah daerah gitu ya, dia akan ada keluaran tol di daerah situ. Yang tadinya tanahnya murah, jadi gimana? Ya udah pasti akan jadi mahal. Ya, tapi sebelum proyek itu tersounding keluar, ya mereka yang punya informasi A1, mereka mulai kolekin ya barang apa tanah-tanah di situ kan. Nah, begitu di sounding, oh harganya udah pasti akan naik. Jadi dia tidak mungkin akan gimana ya? Market maker tidak sebaik itulah ya. Dia sounding dulu ke semuanya. Lu nggak akan lepas barang kalau lu udah tahu bahwa ini akan naik. Nggak mungkin lepas barang. Padahal dia butuh barang. Akumulasi itu adalah mencoba untuk memindahkan barang dari tangan weekend, ya tangan-tangan retail yang tidak mampu untuk nge-hold saham yang buat lama-lama gitu, buat ngikutin sebuah trend, pindah ke mereka yang sanggup untuk menghold. Jadi yang kita bilang sebagai strong hand. Itu market maker. Mereka punya uang, mereka tahu kira-kira dia akan price in sampai ke berapa, mereka tahu ada rencana apa ke depannya, mungkin ada informasi atau data yang mereka punya jauh lebih baik daripada kita, ya, sehingga mereka bisa hold sebuah trend itu. Ya beda kayak kita, lu naik 1% aja udah seneng banget kan, wah ini udah waktunya jual, gitu kan. Nah market maker itu 1% tuh nggak ada artinya, dia nggak mau 1%. Gitu. Karena itulah mereka butuh daerah yang cukup besar, cukup panjang untuk lakukan apa? Pengumpulan barang. Ya, jadi contoh misalnya kayak BBRI ini. Apakah nanti BBRI setelah dapat, oh ini adalah dari support, kemudian habis itu langsung naik begitu? Pasti enggak. Kalau dia langsung naik, siapa yang menggerakkan harga ke atas? Kemudian kemudian nih, dia naik dengan cepat begini, naik dengan cepat nih, harga kan menjadi lebih mahal kan? Ya lebih mahal untuk melakukan koleksi. Lu kalau punya uang, lu mau beli begini. Ya, oh kalau retail mungkin berpikirannya seperti itu kan. Ya, ini sama kayak misalnya oh jangan saham deh. Kita bilang ini adalah ya tadi yang mungkin yang analogi paling gampang itu adalah emas 1 kilo. Ya, karena semua orang tahu emas itu berharga kan. Kalau saya contohkan mobil, ada yang nggak suka mobil. Kayak contoh TV, ada yang nggak suka TV dan lain sebagainya. Kalau ini emas 1 kilo, ya kemudian dia jatuh ke harga 3.700. Apa yang teman-teman lihat di situ? Oh ini harga emas sudah cukup murah. Kenapa? Tadinya dia ada di harga 6.000. Jadi dia sudah turun hampir 6.000 ke daerah 3.000, udah hampir 50%. Ya kan? Dia udah turun segitu banyak. Jadi pada saat dia turun sampai ke situ, kemudian ada yang lakukan pemborongan di situ dan lu tahu, ya apa yang lu lakukan? Lu pasti ikut memborong kan?
Ya, dan di situ tertulis diskon emas 1 kilo 50%. Lu ikut nggak? Ya pasti lu ikut. Lu udah tahu emas itu adalah barang berharga. Emas itu adalah barang berharga karena lu tahu. Oke? Sama halnya dengan BBRI. Lu tahu bibit bebek bobotnya duluan dong. Ya. Nah, dia turun 50%. Ini harusnya udah cukup murah. Nah, gue mau lihat ada setup nggak? Ya, setupnya mungkin ya strategi orang macam-macam lah ya. Ada yang pakai bandarmologi, dia ngeliat kayaknya udah mulai dilakukan akumulasi. Oh, mereka mulai masuk. Ya, mereka mulai lakukan cicilan masuk gitu kan. Ada kalau misalnya kita lihat udah selling klimaks di situ ya, kita mungkin bisa ikutan masuk, tapi kita tahu setelah selling klimaks masih banyak tahap-tahap yang selanjutnya kan. Atau di situ mungkin udah dalam money spot. Nah, kita mulai masuk di situ. Ya, berarti ada kemungkinan besar akan ada trend yang mulai naik lagi kan. Ada pengosongan barang di daerah situ. Nextnya apa? Nextnya kalau harga mulai naik terus ke atas, lu udah tahu belum? Harga ini sudah pasti dikatakan mahal. Benar nggak? Kenapa dikatakan mahal? Karena banyak yang melakukan pembelian di daerah 3.500, 3.700. Barang ini, barang emas 1 kilo ini dulu pernah di 3.700. Nah, kalau dia naik kembali ke 6.300, kira-kira menurut teman-teman yang sudah pernah pegang barang di daerah 3.500, mau taking profit nggak? Mau menikmati nggak profitnya? Ya, sudah pasti dia akan menikmati profitnya. Nah, pemikiran ini tidak teman-teman lakukan pada saat lu beli saham. Kenapa? Lu merasa bahwa saham itu harus nunggu dia lari, baru dibeli. Kan tidak kan? Barang saham ini itu sama barang-barang yang lu temui di hidup sehari-hari itu sama barangnya. Ya kalau lu tahu sebuah barang kayak emas 1 kilo tadi saya umpamain ya, lu tahu itu barang betapa berharganya barang itu. Kemudian dia turun 50% harganya. Artinya apa? Artinya barang itu sudah lebih murah 50% dibandingkan dengan harga puncaknya. Ya, ada sebagian orang udah mengatakan bahwa dia murah. Nah, kalau semua orang atau sebagian besar orang bersepakat mengatakan ini harga murah, apa yang terjadi di situ? Demand-nya mulai nongol. Ya, kalau sekarang sellernya masih banyak. Tapi begitu sudah mulai banyak yang bersepakat bahwa ini murah, berarti buyernya sudah bersedia untuk lakukan pembelian di harga itu. Buyer mulai nongol. Gitu kan? Ya, itu makanya dibutuhkan teknik untuk menilai itu buyernya nongolnya di mana. Ya, nah sebelumnya ya tentu lu harus tahu barang apa ini yang lu mau beli. Dan lu jangan lupa ya, dengan uang yang sama lu beli emas, lu beli saham juga. Dengan uang yang sama lu beli mobil, lu beli saham juga. Dengan barang yang sama lu beli kebutuhan hidup lu sehari-hari, kalau dia bisa murah, kita beli lebih murah. Dengan uang yang sama lu beli saham juga. Kalau dia bisa lebih murah, ngapain gua harus beli di saat yang mahal? Gitu. Ya, paham ya? Oke? Ya, sekilas aja ya. Itu sebenarnya kita ngomongin soal supply dan demand. Hukum Wyckoff-nya simple banget kok. Dimana kalau supply-nya banyak, demand-nya sedikit, maka harga turun. Dimana demand-nya mulai banyak, tapi nggak ada barang. Apa yang terjadi pada harganya? Harganya akan meningkat. Kenapa? Karena ada buyer yang bersedia membeli lebih mahal. Ya, nah sekarang apa yang terjadi pada BBRI? Kalau lihat trennya seperti ini, berarti yang banyak apa? Supply apa demand? Buyer apa seller yang banyak? Nah, lu bisa lihat kan dari sini aja kalau bisa lihat kan, oh harganya turun begitu drastisnya. Berarti kan sebenarnya kita kategorikan bahwa sellernya lebih banyak dibandingkan dengan buyernya. Tetapi betul, lihat ya konteksnya ya. Ini sellernya jauh lebih banyak. Nah setelahnya apa? Ini udah mulai muncul buyer. Ini namanya muncul buyer. Ya, terus habis turunnya, ditahan lagi. Berarti apa? Bayarnya sudah mulai banyak sebenarnya. Sudah banyak buyer yang bersedia untuk lakukan pembelian. Karena itulah turunnya tidak sedrastis pada saat di atas. Lihat nggak? Kalau ini jelas jumlah seller jauh lebih besar dibandingkan dengan buyer. Karena itulah harga gampang turun. Ya. Nah, tapi pada saat di sini lihat ya, ini buyer nongol nih. Sudah mulai ada buyer namanya. Sudah mulai ada pembeli, ya kan? Turun. Nah, turunnya sudah tidak sedrastis ini kan. Lihat nggak? Kekuatannya beda kan? Ya, kekuatannya jelas beda kan? Nah, artinya buyer sudah mulai banyak. Sudah mulai lebih banyak dibandingkan di atas. Ya, tapi seller tetap ada. Ya, seller tetap ada.
Nah, mungkin dia akan tambah turun lagi, tapi kekuatan turunnya akan mulai lebih terbatas. Ya, kayak gitu ya. Nah, mungkin sampai sini dia mulai akan gitu. Ini teman-teman dari sini aja, ini kan cuma teman-teman bisa lihat ya kehidupan sehari-hari lu. Kalau barangnya lagi viral kayak Misway lah. Ya kayak Misway. Waktu dia lagi viral, semua orang pengen menjadi anaknya. Ya, ya semua orang pengen membeli franchise Misway. Kemudian dibikin di mana-mana. Tinggal 5 meter satu. Teman-teman bisa bayangkan nggak? 5 meter satu Misway. Ya apa yang akan terjadi di situ? Akan bayarnya ada nggak? Yang mau beli Misway itu sebanyak itu nggak? Ya tentu tidak kan? Ya lama-lama akhirnya tersebar. Dari yang tadi yang ngantri sudah tidak ngantri lagi. Nah pada saat dia tidak ngantri lagi, kenapa coba? Karena bayarnya sudah tersebar di banyak tempat. Ya, jadi tempat-tempatnya udah mulai tersebar. Nah, kemudian ada buyer-buyer yang sudah mulai bosan sama Misway. Ini lama-lama apa? Sellernya jauh lebih banyak. Ada lebih banyak orang yang mulai memulangkan franchise-nya. Ya kalau dia udah mulai banyak yang mulangin franchise, apa yang terjadi pada Misway? Udah pasti tenggelam. Udah pasti hilang. Jadi bukan pada saat dia lagi viral-viralnya, lu ikutan. Justru sebelum dia mulai, lu harus bisa ngelakuin research. Ini bakalan viral nggak? Ya, bakalan viral atau enggak kan ada penilaian subjektif dan objektif kan. Ya, subjektifnya bisa jadi kita yang bilang bahwa ini akan viral. Ya udah kita mulai kalau memang ada keuangan semua kita susun strateginya kita tinggal beli. Nah, nextnya apa? Ya tinggal lihat, tinggal buka bagaimana respon dari masyarakat. Nah, respon masyarakat mungkin bisa nggak terjadi karena marketing kita. Oh, marketing bagus dan sebagainya. Responnya kan bisa bagus. Ya, nah kondisinya kayak gitu juga sama. Pada saat Misway lagi gencar-gencarnya, kemudian lagi viral-viralnya, lu ikutan. Bisa jadi itu adalah tahapan di mana dia udah all time high. Itu saatnya apa? Lu taking profit, bukan ikutan masuk lagi. Yang lu mesti ikut adalah pada saat dia baru mulai. Kenapa ini? Ya kok kayaknya menarik. Ya, di mana semua orang masih mengatakan, ngapain sih kayak gitu-gitu. Tapi kok ada loh satu dua outlet yang buka itu kayaknya ramai. Di situ lu buka, karena dia baru mulai trennya. Kayak misalnya sekarang mie gacoan ya. Saya nggak ngomong nanti dia akan tutup ya. Lu lihat mie gacoan. Itu kan tren yang sama pada saat tren abnormal terjadi. Nah, sama kayak saham. Lu mulai dari kapan? Lu mulai pada saat mie gacoan baru buka satu dua cabang. Lu lihat dong, ramai. Nah, lu masuk ke dalam situ untuk franchise. Sekarang, teman-teman tahu nggak sekarang? Ya, di Alam Sutra ada satu, di Bintaro ada satu, ya di mana satu itu udah deket-deket dan gede-gede lagi. Buka 24 jam. Lama-lama apa? Bayarnya tersebar. Sama kayak Misway kan. Terus habis itu kayak abnormal. Sekarang gimana abnormal? Ya, nah konsep yang sama, pergerakan harga yang sama, itu lu terapkan dalam saham. Sama, kayak gitu. Lu terapkan dalam technical. Jadi dari situ lu bisa tentukan di mana harga murah, di mana harga mahalnya. Nah, penurunan BBRI, penurunan BMRI, penurunan BBCA, apakah itu mengatakan bahwa dia udah mulai bagus? Ya, apakah kita katakan dia udah mulai murah? Kita bisa katakan dia udah mulai murah. Kenapa? Karena tadinya di daerah 6.000, sekarang ada di daerah 4.300. Betul, sudah murah. Ya, tetapi bisa nggak lebih murah? Ya, jadi gitu kan? Ya, kalau misalnya dia bisa lebih murah, kenapa kita nggak tunggu di tempat yang lebih murah? Nah, itu makanya kenapa ada namanya price cycle. Ya, ada pergerakan harga. Kita akan tunggu apa? Set 1. Selalu kita lakukan seperti itu. Ya, oke. Semoga ya penjelasan ini bisa buat teman-teman ya seenggak-enggaknya kita nggak ngejar-ngejar harga gitu. Kita tahu di mana kita harus nunggunya. Ini kan konteks di hidup sehari-hari kita bawa ke saham. Karena sama-sama trading kok. Lu di dalam hidup sehari-hari lu berdagang kan. Walaupun lu jadi pegawai segala macam, pada saat lu belanja, lu juga akan mencari ada lo ini harga mahal banget nih satu barang ya, ada nggak barang yang fungsinya sama tapi harga lebih murah, kan lu sedang melakukan trading kan, ya kan, menyesuaikan dengan budget tuh kan. Nah demikian juga dengan saham sama, kalau ada pergerakan harga sudah terlalu tinggi, lu carinya apa, ada nggak fungsinya sama tapi masih lebih murah, ya kira-kira ya. Nah kalau dia bergerak ya gue masih bisa dapat lah acuan segitu daripada gue ngejar yang satu ini, gitu kan, karena sama-sama dagang.
Ya, yang makanya saya sempat kirim kan quote yang hari ini kan. Lu mau tahu lu judi apa enggak? Nah, lu mau tahu lu judi ya, lu lihat pada saat lu beli saham lu ada persiapan apa enggak? Lu cuman ngira-ngira doang. Nah, itulah judi. Tapi kalau lu waktu lu sebelum memasuki itu lu gua melakukan research, gua punya risk management segala macam, itu kan berarti apa? Lu sedang berdagang di sini. Mencari barang murah yang punya potensi untuk dijual di harga yang mahal. Gitu. Ya. Oke, Goto gimana? Nih Goto harusnya kita udah sering bahas ya. Goto ini bukanlah saham yang teman-teman harus lihat di jangka waktu dekat ini. Ya, betul. Dia akan ada perubahan-perubahan ya. Tapi perubahan itu disertai oleh data. Dia butuh data. Kemudian pergerakan Goto ini, teman-teman bisa lihat lihat ya. Pergerakan Goto ya. Nah, ini sebentar saya turunin yang merahnya biar ya pergerakan Goto ini mana? Ini 55 ya. Ya, ini tadinya adalah barang murahnya. Ini nih. Ya, ini barang murahnya. Barang murahnya di mana? Di sekitar 55 ya. Ini kenapa ada 58? Oh, 58 harga sekarang ya. Ini di harga 55. Itu adalah barang murahnya. Nah, barang murah kita mau lihat itu apa? Ini kan sekarang udah mulai mendekati barang murah lagi kan? Ya. Nah, barang di sini itu masih ada bayarnya nggak? Kalau dia masih ada bayar, ini harusnya akan ada pergerakan lagi. Oh ya, ini udah dites. Jadi ini kemungkinan besar jebol. Ya, kemungkinan besar sangat mungkin jebol. Kenapa? Karena kekuatan area ini sudah tidak sebesar di awal. Ya, ini kan udah dites nih. Jadi turun lagi nih. Ya, jadi kalau teman-teman belum punya, ya udah pantengnya kemungkinan besar ada periode di mana dia lebih murah lagi. Kalau lu yakin dengan value di masa depannya. Ya, kalau dia bisa digocap, kalau lu yakin dengan value di depannya, ya mungkin saja akan digocap. Ya, gocap itu akan jadi harga murahnya. Yang penting lu jangan sampai si Goto itu masuk ke itu ya, masuk ke papan pemantau itu bisa tinggal 1 rupiah loh. Ya, nah itu ya, jangan sampai masuk ke situ. Lu masuk ke situ bukan gocap lagi kan. Tuh ya, tapi selama ini kayaknya sih Goto masih aman-aman saja ya. Tapi dia masih banyak sekali itu saham-saham yang masih dimiliki oleh oleh karyawannya yang masih di 2 rupiah itu loh. Ya, itu sebelum itu habis kayaknya rada-rada susah untuk menebak teknikalnya dia bakalan kemana. SMGR. Nah, SMGR ini dia kan sebenarnya depend banget on IKN ya. Ya, depend banget on IKN kan. Jadi ya saya harus katakan ya INTP kita lihat dulu deh sebelum kita bahas SMGR. Kalau INTP sama-sama dengan tren yang sama, oh ini ya. Teman-teman lihat ya. Sebentar. Ini yang bawahnya mana ya? Oh, nggak ada. INTP ini udah paling bawah ya. Oh, nggak ada kan? Mari kita lihat ya. Pergerakan ini sebenarnya dia mau ngarah kemana ya? Oh, sih. Nah, pergerakan ini sebenarnya belum selesai turunnya. Lihat nggak? Ini turun nih. Belum kelar nih turunnya. Ya, belum kelar. Jadi saya balik ke Delhi ya. Soalnya daerah situ itu. Nah, lihat nggak? Ya, dia apa yang kita tunggu? Kita mau tunggu dia best. Ada di daerah set 1 dah. Ya, kalau dia udah set 1 baru. Nah, peluang untuk dia set 1 ini kan tadinya kita melihat dia ada di daerah sini kan. Ada berpeluang nih bikin set 1. Tapi nggak jadi kan? Nih lihat ya. Nggak jadi kan? Ya. Nah, mungkin nggak di daerah sini. 2.700 sampai 4.500. Ya, nih. Jadi kita mau lihat nih daerah situ. Ya, ini kalau pergerakan ini udah jelas masih downtrend. Ya, lihat strukturnya lah. Ini saya nggak mungkin gambar struktur, kayaknya nggak cukup waktu. Ya, nah, lu kalau lihat INTP begitu, SM Gear harusnya akan jadi hal yang sama. Ya, nih. Ini kan pergerakan turun nih. Ya, nah sekarang swing ini ngapain dia? Cuma swing doang. Ya, ini cuma swing doang. Swing buat apa? Ya kemungkinan besar untuk turun lagi. Jadi ya udah saya lebih baik saya tidak akan nangkap ini. Walaupun dia ada pergerakan berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 candle. Tapi lihat candlenya aja. Ini tadi gede ya. Udah mulai kecil-kecil naiknya. Ya bisa jadi dia cuman ini kan adalah drop base drop ya. Nah, bisa jadi ini udah selesai nih. Bisa jadi teng gitu kan. Kalau nggak di sini ya di sini. Yang lain kayaknya sih nggak tahu itu ya. Nggak tahu. Oke, oke. Sido mah udah break. Ini 750 kan udah. Ini adalah ini kalau nggak salah kometnya kan. Ya. Ini udah digambar ya kemarin ya. Ya. Ini kometnya. Ini hari ini break volume gimana? Nah, volume bagus.
Ini ada potensi untuk terjadi pergerakan lagi. Lihat ke atas. Oh, daerah situ ya. 915. Ini harusnya udah mulai jalan. Tinggal lihat ya, moga-moga tidak ada yang macam-macam sama dia ya. Naik, retest, mungkin masih akan naik lagi. Ya kita biarkanlah ini kalau dia udah jalan begini ya udah biarkan. Ingat kalau trennya udah jalan, nggak usah diganggu, ikutin aja dengan trailing stop. Ya ini kan udah confirm ya si JPFA yang belum kan. Ini adalah salah satu saham yang kita bahas di kelas kan. Ya JPFA ini di Sido di Komet, JPFA juga di Komet ya. Ini kalau dia jalan, kita targetnya sih di daerah sini ya, daerah 1000 untuk Sido. Ya jadi Sido ini kebetulan dapat 2. Dividennya nggak gede, cuma 18 doang. Makanya kan mungkin karena itu tidak ada penurunan yang cukup berarti dibandingkan dengan kayak TAPG ya. Ya, saya pikir teman-teman di sini dulu ya, teman-teman. Nanti yang ada tanya-tanya yang lain, nanti kita jawab, kita bahas lagi di hari Senin aja ya. Oke? Soalnya NFP-nya di 19.30 ya. Mau siap-siap dulu. Oke? Ya. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi hari Senin yang akan datang ya. Oke, teman-teman. Thank you. Happy weekend semua. God bless.